Halo cuy, balik lagi bareng gua Bang Al. Selamat tinggal Barbarian King. Mulai dari kemarin, hari ini dan seterusnya, selama gua masih di TH12, gua tidak akan menggunakan Barbarian King lagi. Kecuali kalau pahlawan yang lain sedang di-upgrade. Mungkin gua masih pakai. Tapi kalau seluruh pahlawan gua ready untuk war, Barbarian King tidak akan masuk ke dalam list pasukan gua. Kenapa? Lengkapnya akan kita bahas di video kali ini. Oke cuy, di sini gua akan jelasin dari awal sampai nantinya gua memutuskan untuk tidak menggunakan Barbarian King di pasukan gua, khususnya di TH12 dan mungkin aja di TH13 juga. Oke, pertama banget lo mungkin pernah ngerasain kalau misalnya pahlawan kalian sedang di-upgrade, otomatis itu akan sangat berpengaruh kepada peleton dan pasukan yang kalian bawa cuy. Lo mungkin pernah ngerasain satu pahlawan kalian sedang di-upgrade, 2 atau 3, mungkin bahkan 4 pahlawan kalian sedang di-upgrade sekaligus. Sehingga kalian perlu war, ya harus tetap war untuk dapetin emas, elixir, dapetin bintang di war clan, ya harus tetap berjalan gitu. Nah disitulah mulai muncul beberapa opsi yang kemudian gue gunakan untuk war di multi pemain, war clan dan sebagainya. Dan kemudian sepertinya gue sudah menemukan formasi peleton, pasukan dan mantrap dan juga mesin untuk pasukan yang akan gue selalu gunakan di TH12. Dan disitu gue melihat Barbarian King tidak termasuk dalam listnya. Kenapa? Kita coba lihat aja. Oke, kalau kalian lihat, sorry banget. Oke, kalau kalian lihat di long serang gua itu rata-rata gua dapetin 3 bintang, 2 bintang. Nah, ini rata-rata 3 gitu. Dan ya minimal 1 banget. Dan yang lo harus tahu kalau misalnya di sini gua tidak hanya menyerang di TH12 tapi juga di TH13. Dan ingat, bukan TH prematur, tapi yang normal aja. Defense-nya ada, semuanya aktif, dan rata-rata gua berhasil dapetin bintang. Dan ya lo bisa perhatikan pasukan gua semuanya hampir yang 10 terakhir itu gua tidak menggunakan Barbarian King. Bukan hanya karena dia sedang di-upgrade, ya mungkin salah satunya, tapi memang dia tidak masuk dalam skema pasukan gua. Kalau kalian lihat, inilah daftar pasukan yang udah fix akan gua gunakan selalu di TH12. Dan seperti yang gua jelasin di awal, Barbarian King tidak termasuk dalam 3 pahlawan yang akan gua gunakan. Dan ini juga menjadi salah satu alasan utama kenapa gue tidak menggunakan Barbarian King. Bukan karena Barbarian King udah di nerf, skillnya udah di nerf, bukan. Skillnya sangat bagus banget, terutama bola, kemudian gempa, itu sangat OP banget. Tapi memang tidak masuk ke dalam list dan juga pahlawan yang mendukung pasukan utama gue. Jadi bukan yang pasukan utama mendukung pahlawan, tapi pahlawan harus bisa mendukung pasukan utama. Dan seperti yang kalian lihat, pasukan utama gua di TH12, gua menggunakan 6 naga elektro dan juga 20 balot. Lo mungkin akan ada yang komen, "Bang, itu kan mudah banget pasukan lo. Tinggal tebar aja udah selesai." Hey, sabar dulu, Bos. Kalau mungkin lo berpikirnya di TH12, lo war TH11, 10, 9, tinggal tebar, itu mungkin gua masih terima. Tapi di sini gua nyerangnya bukan cuma di TH12 tapi juga di TH13. Nanti gua kasih lihat. Di sini lo harus berpikir kalau misalnya di TH13 itu defense-nya levelnya semakin tinggi dan tentunya ada penambahan defense yang tambah sakit banget. Apalagi kalau bukan 2 pelontar. Inferno tambah kuat, artileri tambah kuat, semuanya tambah kuat untuk defense-nya. Jadi perlu kalian pikirkan itu. Jadi tidak semudah tinggal tebar aja, tinggal simpan aja. Tidak semudah itu menggunakan pasukan udara cuy.
Jadi terserah kalian sebenarnya mau pakai apapun, yang jelasnya kalian nyaman dan kalian udah bisa pastiin dapat minimal 1 bintang ketika kalian war, baik di multi pemain maupun di war clan. Oke, di sini gua pakai pasukan utama dragon, kemudian yang satu adalah balon, kemudian untuk mantranya di sini sebenarnya kalian bisa pilih opsi bisa menggunakan 6 atau 9 untuk spell petirnya atau mantra petirnya. Sebenarnya kalau kalian bisa mengarahkan archer untuk skillnya yang ini, itu bisa banget kalian pakai 6, tapi kalau mau main safe kalian pakai 9 aja, karena mungkin kalian udah tahu tujuannya untuk air defense, karena itu defense yang ya counter dari pasukan udara lah, makanya perlu kalian counter coy. Nah di sini gua gunakan 2 priest ya, tentunya untuk mengantisipasi inferno cuy ya, yang langsung menargetkan ke pahlawan supaya bisa lebih bertahan lama lah. Itu pasukan utama gua yang lo bisa lihat. Kemudian untuk mesinnya di sini gua biasanya pakai yang ini cuy ya, yang darat gitu. Tujuannya untuk membuka jalan untuk Archer Queen, karena satu-satunya yang darat itu cuman Archer Queen aja. Yang Warden dan juga Prince itu semuanya udara. Jadi yang harus kita jaga sebenarnya Archer. Makanya juga salah satu alasan gua menggunakan killers ini itu karena supaya Archer bisa bertahan lebih lama. Jadi semuanya perlu perhitungan cuy, bukan semata-mata lo tinggal tebar aja gitu. Oke, kenapa? Mungkin pertanyaan yang paling banyak nantinya, kenapa gua memilih Prince Minion dibandingkan dengan Barbarian King? Alasan utamanya adalah karena Prince bisa terbang, dia nyerang dari udara ya, jadi gue tidak perlu khawatir untuk menjaganya di bagian darat gitu. Jadi itulah salah satu alasan utama kenapa gue tidak menggunakan Barbarian King, lebih memilih untuk Prince dibandingkan Barbarian King di pasukan gue, karena pasukan utama gue itu udara bukan darat. Seandainya mungkin darat, gue tidak akan menggunakan Prince, gue lebih menggunakan Barbarian King. Mungkin sudah terjawab alasannya. Dan juga kalian harus coba menggunakan Prince Minion, karena kenapa dia OP banget kalau di udara coy. Udah tebel, kemudian per hitnya itu lumayan sakit banget. Kita coba lihat beberapa war gua menggunakan pasukan ini, dan tentunya bukan di TH12 tapi di TH13. Kita coba cek aja, sepertinya yang ini digunakan di TH13 cuy ya. Nah ini TH yang normal cuy ya, semua defense-nya ada, semuanya ada. Tapi ya gitu, dengan pasukan ini gue bisa ngambil 3 bintang. Kenapa gue tayangin? Karena kalau misalnya gue buat video terus gue sambil nyerang gitu, gue kadang kaku boy. Jadi ya udahlah, kita lihat aja. Jadi intinya untuk spell petir kalian itu sebenarnya tujuannya untuk air defense. Tapi di sini gue hanya menggunakan sebenarnya 6, karena penggunaan dari Archer itu tepat cuy mengenai 2 air defense. Kenapa juga gue memilih Archer Queen? Ya salah satu alasannya karena itu, untuk menargetkan air defense. Kalau misalnya gue menggunakan Barbarian King, ya mungkin gue masih bisa dapat, tapi cuman 1 aja. Itu pun mungkin kalau di dalam banget itu sulit banget. Makanya kombinasi terbaik menurut gue kalau kalian pakai serangan udara, Archer Queen lebih bagus kalian gunakan daripada Barbarian King. Ya, itu menurut gue. Nah, kalian bisa lihat di sini saat gue menggunakan skill dari Prince Minion itu sangat mantep banget, karena dia dapat memperlambat defense lawan coy. Nah, dan juga range-nya lumayan jauh. Plus juga ada anak-anaknya atau apanya gitu yang muncul 2, dan itu lumayan tebel juga buat defense kalian. Nah, intinya memang di sini untuk wardennya mungkin belum gue bahas. Untuk wardennya gue menggunakan skillnya pasti 1 bola api, kemudian yang kedua skill yang untuk menambah darah cuy ya, atau HP gitu. Nah kalau misalnya berjalannya bersama dengan Archer itu sangat oke banget, atau mungkin kalau misalnya berjalan sama pasukan utama kalian itu juga mantep banget. Intinya di sini
pasukan kalian itu bisa sustain lebih lama dengan menggunakan skill dari Warden ini. Ya, selebihnya mungkin tergantung dari kebutuhan kalian. Intinya war multi pemain itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan war clan. Kalau di war clan lo mungkin masih bisa menentukan kombinasi yang terbaik, mau pakai apa gitu, itu masih bisa kalian pikirkan. Tapi kalau multi pemain ya langsung aja, karena kita tidak mengetahui bagaimana bentukan base atau desa lawan kita. Oke? Nah, di sini kalian bisa lihat gua bisa dapetin 3 bintang menggunakan kombinasi ini. Tapi kalau misalnya kalian punya opsi gitu, Bang kayaknya lebih enak pakai ini, pakai hook, pakai apa gitu, silahkan komen aja di kolom komentar. Nanti gua cobain. Menurut kalian, pendapat kalian, pasukan terbaik di TH12. Tapi untuk saat ini, dari kemarin, sekarang, dan mungkin berikutnya sampai gua menemukan pasukan yang lain, gua akan menggunakan pasukan ini di TH12 dan mungkin aja di TH13, karena ya hampir-hampir mirip lah. Dan kita udah coba rasain kalau misalnya untuk war di TH13 itu masih worth it banget. Oke, kayak gitu aja, dan itulah alasan kenapa gua tidak menggunakan Barbarian King di TH12 dan mungkin aja di TH13. Sampai ketemu di next video. Bye bye.